Rasi. Tahu nggak? Ada menteri nyebar hoax. Masa menteri nyebar hoax seolah-olah Anies Mohaimin itu kalau jadi menteri mengganti BUMN menjadi korporasi. Padahal tidak pernah satu kalimat pun, apalagi satu kata pun di dalam visi misi. Saya bilang, ini baru kali ini zaman berubah, menteri pun sumber hoax. Nah itu langsung saya tweet. Apa isi tweetnya gimana tuh Gus? Saudara-saudara setanah air, sebangsa dan setanah air. Ada menteri BUMN menyebar hoax tentang BUMN. Masa BUMN mau dirubah jadi koperasi? Terus enggak, yang lucu bukan tweetnya, reply-nya. Apa Gus? Mention dong. Tapi itu enggak seberapa, yang paling banyak apa? Apa yang paling banyak? Apa tuh Gus? Menyala. Apa? Menyala ilmu padi abangku. Makanya saya berikutnya nge-tweet lain. Saya nge-tweet apa tadi itu saya bawanya, jangan komentar menyala. Jawabannya malah muncul Ilmu padi. apa? Tapi bahaya, saya melarang mereplay dengan apa tadi? Menyala. Malah berarti kita ganti membakar. Tapi di reply nggak Gus? Di CC nggak tuh Gus? Akun orangnya di CC tuh nggak tuh Gus? Ada yang reply, saya bantuin CC. Erick Thohir. Nah, tadi gara-gara CC itu di sini nyantol di otak. Wartawan nanya, saya ditanya, katanya ada menteri bikin hoax. Saya jawabnya juga, ampun gara-gara udah nyantol sih. Mas Erik, Mas Erik. Kayaknya kita, nah teman-teman, karena kita lagi ngomongin BUMN yang tujuannya untuk membangun negeri, kayaknya kita butuh sudut pandang ekonomi deh kayaknya. Kebetulan di tengah kita ada ekonom luar biasa, lulus dari Harvard University. Kita panggil bareng ya, Ajushi Tom Lembong, silakan naik ke atas panggung. Tepuk tangan untuk Tom Lembong. Pak Tom selamat datang, selamat duduk di kursi panas Pak Tom. Ini lulusan Harvard ini beneran Gus ya kalau ini ya? Saya punya satu kata untuk Pak Menteri Erick Thohir. Apa tuh satu katanya? Boleh satu kata Pak Tom Lembong untuk Erick Thohir. Nih coba kita tenang dulu. Satu kata untuk Erick Thohir. Roar. Kenapa Pak Tom? Kenapa roar tuh? Sudah siap menerkam Pak Tom? Harap tenang dulu teman-teman. Tenang dulu ya semuanya. Harap tenang. Biar kita lanjut. Pak Tom silakan Pak Tom. Teman-teman, ya kita sudah memasuki tahap-tahap akhir daripada kampanye. Ya, kami semuanya menganjurkan kepada semua pemangku kepentingan termasuk menteri-menteri, jangan panik. Itu dulu ya. Kemudian ya seperti kata Gus Imin,
kata Pak Anies, ya kita selalu pakai akal sehat, ya pakai logika, ya masa BUMN mau dikonversi menjadi koperasi, nggak mungkin, ya. Saya sebagai co-captain yang membidangi substansi, materi, kebijakan, udah cari kemana-mana, ya. Jangan-jangan ada jubir kita yang pernah bilang begitu, ya. Udah cari kemana-mana, udah ketemu. Bukan orang kita. Bukan orang kita. Jadi ada FGD, ada focus group discussion, ya di salah satu markas kampanye kita di Brawijaya. Datanglah satu narasumber, namanya Pak Suroto PH. Ya, dia pakar koperasi. Dia mengusulkan, ya kami mendengarkan, kami menampung aspirasi. Tapi masa kemudian disebar bahwa itu sudah menjadi program resmi Anies Mohaimin. Ya kalau itu bukan hoax, saya udah nggak tahu lagi deh. Mau pakai definisi apa untuk hoax ya. Jadi itu latar belakangnya ya. Itu dulu. Nah kemudian memang benar satu aspek ya mungkin ini yang menciptakan kepanikan. Ya hemat kami BUMN saat ini sudah terlalu dominan. Ya sudah terlalu besar. Ya dulu Pak Mohaimin lebih tahu daripada saya karena beliau jauh lebih senior, ya, sudah lebih lama di pemerintahan. Dulu hubungan bisnis antara BUMN dengan swasta jauh lebih akur, jauh lebih kolaboratif. Ya, BUMN beli dari swasta, swasta beli dari BUMN. Ya. Sejak 10 tahun yang lalu diluncurkan satu program namanya Sinergi BUMN. Apa itu Sinergi BUMN? BUMN dianjurkan jangan lagi beli dari swasta. Ya, jangan lagi beli dari swasta. Kalau bisa beli dari sesama BUMN aja. Itu permulaan dari semua atau banyak kesulitan ya bagi sektor swasta. Tiba-tiba BUMN nggak mau lagi beli dari swasta. Nah, lebih-lebih lagi tahap berikutnya BUMN masuk ke sektor-sektor yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh swasta. Ya, sebagai contoh, masa ada BUMN yang masuk ke bidang air kemasan? Gila kan? Apa udah begitu banyak merek, pasar sudah tersedia dengan baik, masa BUMN masuk lagi? Kenapa? Karena maunya beli antar sesama BUMN. Ya, jadi ini sudah tidak sehat. Ya, jadi mungkin itu yang menciptakan sebuah keresahan. Ya, kalau akan ada perubahan, kita akan mengembalikan BUMN kepada tempatnya. Ya, kita akan memberdayakan kembali sektor swasta. Dan BUMN harus menjalankan penugasan negara yang strategis.